Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muardi wae, teman-teman di luar sana yang sudah menunggu kurang lebih 15 menit, mohon maaf dikarenakan ada suatu kesalahan teknis, kami mulainya agak mundur. Tetapi tidak apa-apa karena telah hadir di antara kita, yaitu Dr. Meta Nolia, spesialis androlog, dengan tema kita hari ini adalah atasi gangguan kesuburan pada pria, ya. Nah, buat sobat Muardi wae yang mungkin sudah bergabung, segera bagikan linknya, segera share ke teman-teman bahwa ada acara atau ada topik yang sangat hangat nih, terutama mengenai kesuburan seorang pria, ya. Dokter Meta, silahkan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua para calon ayah serta bunda yang program hamil. Di sini kita akan sharing banyak tentang gangguan kesuburan pada pria. Ya. Jadi kenalkan, saya merupakan dokter andrologi di Poliklinik Sekar, yaitu poliklinik khusus infertilitas di Rumah Sakit Dr. Muardi. Suatu Polisekar ini integrated berarti ya, Dok? Iya. Menangani atau menerima konsultasi terutama kaitannya dengan calon ayah dan calon ibu. Iya. Karena di masyarakat luas, Dok, iya, itu kan pasti di saat seseorang belum memiliki anak, seorang pasangan ya, Dok, iya, pasangan gitu. Itu kadang-kadang yang di highlight adalah perempuan. Iya, benar ya banget. kan? Ayo perempuan pergi periksa gitu kan. Iya. Padahal juga tidak lupa ternyata peran si laki-laki. Iya, benar banget. Ternyata cukup penting ya, Dok. Seberapa penting, Dok? Jadi di sini saya pengen sharing ke semuanya tentang gimana sih gangguan kesuburan pria itu sebenarnya. Jadi kita lihat slide aja. Ada slide. Ya. Jadi untuk gangguan kesuburan sendiri, kalau kita bahasa medis itu disebut dengan infertilitas. Apa sih sebenarnya infertilitas itu? Jadi yang pertama adalah infertilitas itu bagi pasangan suami dan istri yang sudah menikah sah selama 12 bulan atau setahun, sudah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa menggunakan kontrasepsi tapi belum memiliki keturunan. Tapi ini menjadi banyak pertanyaan, apakah saya harus program kehamilan setelah 12 bulan, Dok, ataukah kita bisa melakukan program kehamilan sebelumnya? Sebenarnya bisa. Jadi apakah harus menunggu 1 tahun? Itu sebenarnya tidak. Jadi ada syarat-syarat tertentu, kondisi medis darurat yang memang bisa dilakukan program kehamilan. Misalkan kedua pasangan ada suatu penyakit kanker, diharuskan kemoterapi atau radioterapi, dan misalkan waktu kurang dari 6 bulan pernikahan jika si wanita usianya kurang dari 35 tahun. Bisa nggak, Dok? Ya. Kalau tadi kan salah satu contohnya adalah kalau nggak harus menunggu 1 tahun, bisa nggak hanya sekedar, Dok, saya mau program? Bisa sih. Biasanya kebanyakan anak-anak tunggal itu karena merasa, orang tua saya pengen cepet punya cucu kayak gitu sih. Yeah. Lebih karena request dari pasien, bisa sih sebenarnya. Bisa. Jadi belum tentu yang mempunyai gangguan kesuburan itu harus datang ke klinik Sekar, atau belum tentu yang punya gangguan itu harus datang ke spesialis androlog. Tentunya mulai dari screening aja boleh ya, Dok ya? Boleh banget, seperti itu. Program memiliki anak gitu ya. Nah, kalau seseorang yang mungkin pernikahannya LDR, itu apakah bisa, Dok? Bisa. Baik. Banyak banget di sini. Berarti tidak hanya tadi yang dengan keadaan khusus, LDR jarak pun juga bisa ya, Dok ya? Bisa. Baik, silakan, Dok. Jadi ternyata prosentase di dunia itu untuk kedua pasangan itu adalah 20%. Sedangkan untuk prevalensi masing-masing individu dari faktor suami dan istri itu sama. Jadi 40%, ada yang menyatakan adalah 30%. Jadi perbedaannya hanya di jumlah angka saja, tapi rata-rata semua sama. Untuk penyebabnya ada beberapa. Yang paling sering kita temuin di sini adalah untuk gangguan hormonal. Biasanya kita dapatkan pada pria dengan hormon testosteron yang rendah, FSH yang rendah, LH yang rendah, atau FSH yang tinggi, atau dengan kenaikan hormon estradiol beserta prolaktinnya. Atau kita temukan untuk gangguan fisik, kita temukan seperti adanya sumbatan pada kelainan saluran sperma atau varikokel. Untuk gangguan psikisnya,
biasanya ini berkaitan dengan gangguan seksualnya seperti disfungsi ereksi atau ejakulasi dini seperti itu. Dan berikutnya tentu penyebabnya adalah pola hidup yang tidak sehat, misalkan merokok, begadang, atau sering minum minuman seperti itu. Baik. Nah, ternyata penyebab tadi nggak cuma masalah organ, ternyata hormonal, fisik, psikologis ya dok. Nah, orang-orang ini juga banyak menyangka bahwa oh saya sehat, saya gagah misalnya dok ya. Sejauh mana fungsi psikologis itu kan bisa sangat mempengaruhi, terutama pada saat berhubungan ya dok ya. Kadang-kadang apa yang diomongkan kan kita tidak bisa bisa menilai secara objektif ya dok ya. Kalau pengalaman dokter Meta sendiri dok, untuk menggali seperti itu yang mungkin awam ya dok, karena bagi seorang laki-laki ini kan kepala rumah tangga, perkasa lah ya image-nya. Itu bikin malu banget. Iya. Itu pengalaman. Terutama masalah kesetaraan gender aja ya dok ya. Gimana dok? Apakah ada saran buat calon ayah nih dok? Jadi memang pengalaman kami yang di klinik infertilitas itu memang kebanyakan pria itu sering malu untuk memeriksakan dirinya ke kami. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang memalukan atau tabu, tapi ini justru kita harus menyatakan kepada semua para calon ayah serta bunda bahwa kita itu perannya itu sangat penting, keduanya, nggak bisa hanya ibu saja atau ayah saja, jadi harus semuanya harus berperan. Karena kalau dengan sperma yang sehat itu dapat memfertilisasi telur yang baik, seperti itu sebenarnya. Baik, karena pembuahan itu harus ada sperma dan harus ada telur yang dibuahi ya. Sebenarnya prinsip dasarnya itu. Jadi buat sobat Muardi Wae di luar sana, bapak-bapak atau ibu-ibu, di saat menemui masalah kita tidak hanya fokus kepada salah satunya saja, tetapi di saat ada kelainan atau mungkin merasa kok saya belum dikaruniai anak setelah 1 tahun pernikahan, itu idealnya adalah jalan bersama ya dok ya, jalan untuk bersama, sama-sama mencari ya. Kita sapa dulu sobat Muardi Wae yang ada di Facebook ya. Ada di Ngargoyoso, Brunei. Wah, dokter Meta ini dari Brunei, Hong Kong. Kemudian sampai mana lagi nih? Ngargoyoso, Brunei, Hong Kong. Oke, kalau di Instagram ada yang nyapa nggak dari mana? Belum ya. Oke, tapi ini udah ada beberapa pertanyaan nih dok ya. Kita langsung pertama Facebook. Dari @melatiputih, dok, kalau usia 40 tahun mau program, aman boten Ji, nuwun untuk infonya. Kalau untuk usia 40 tahun itu untuk yang mana? Untuk misalkan laki-laki berarti dok? Sebenarnya kalau dari tema kita laki-laki ya fokusnya dok. Kalau berarti seorang laki-laki usia 40 tahun. Kalau untuk laki-laki sebenarnya masih baik sih. Sebenarnya masih bisa. Cuma memang kalau dalam kalau dalam hal medis itu pasti ada penurunan lah masalah kualitas sperma seperti itu. Tapi kalau ini kayaknya ibu-ibu ya kayak. Kalau dari namanya Melati Putih dari Hong Kong, seperti namanya ibu-ibu ya. Mungkin kalau suami ibu mau program, kalau bisa. Secara laki-laki masih bisa ya? Iya. Secara fungsi ya dok ya? Ya, pada fungsi masih bisa. Cuma apa yang harus diperhatikan dok? Apakah kegiatannya, apakah waktu berhubungannya, atau bagaimana kalau ini dikaitkan sama kualitas hubungan seksualnya dok? Yang pertama sih kita harus membuat gaya hidup tuh sehat lah intinya kayak gitu. Jadi kalau gaya hidup sehat, kita nggak stres. Biasanya kan pasien-pasien atau calon ayah, calon ibu ini kan biasanya mempunyai suatu kecemasan tersendiri. Wah, aku ini pengen banget punya anak, gimana kalau misalkan belum apa kata orang-orang itu bagaimana, itu yang bikin kadang-kadang keresahan di dalam hati sehingga kadang-kadang kurang maksimal. Jadi dianggapannya bahwa wah, saya mau periksa ya percuma, saya juga malu, saya mau gini juga perlu. Jadi kadang-kadang seperti kayak lebih ngelokro sama loyo aja gitu dok. Jadinya banyak gitu. Jadi di sini saya juga terima kasih sama Dr. Muardi. Jadi saya punya kesempatan buat nyemangatin para ayah juga para bunda bahwa ini kesempatannya panjenengan, bahwa ini kita di Kota Solo di Rumah Sakit Dr. Muardi punya poliklinik infertilitas, mempunyai tenaga ahli yang sangat profesional. Silakan datang ke sini dan periksakan diri Anda ke kami seperti itu. Dan bukan berarti yang datang ke situ infertility sekali lagi, tetapi satu mungkin program ya supaya
diharapkan dengan diprogram dulu akan menghasilkan generasi bangsa yang lebih sehat. Karena untuk memiliki seorang anak itu kan juga harus screening ya dok ya, terinfeksi dari misalnya penyakit TORCH atau tidak, itu misalnya dari perempuan ya, dan dari laki-lakinya apakah jumlah sperma dan kualitasnya baik ya dok ya. Iya, seperti itu. Oke, baik. Kita sapa dulu Sobat Muardi Wae yang ada di Instagram Dokter Meta. Ada pertanyaan dari @ardianbayua. Dok, apakah ciri-ciri pria itu subur? Apakah ciri-ciri itu bisa dilihat sebelum menikah? Kayak laki-laki nih. Oke. Sebenarnya kalau untuk ciri-ciri subur itu kita bisa lihat dari dengan pemeriksaan standar sih yang kita lakukan, yaitu analisa sperma. Dengan situ kita tahu apakah memang spermanya baik atau tidak, atau dapat memfertilisasi dengan baik atau tidak. Seperti itu sih dok. Baik. Kalau dari fisik aja dok? Kalau fisik kita belum tentu. Kadang-kadang orang binaragawa pun juga belum tentu spermanya juga bagus dok malah. Oh, berarti semua itu dok tidak bisa dinilai secara fisik ya dok? Tidak bisa. Berarti kalau untuk kesuburan pria ini tetap harus kita periksa analisa sperma, ngomong subur ya dok ya? Iya. Baik, kita sapa lagi Sobat Muardi Wae yang ada di Facebook dari Endahnya Yuda. Dok, daerah Jawa Tengah RS yang bagus untuk inseminasi di mana ya? Tentu di Rumah Sakit Dr. Muardi. Jangan lupa ke Klinik Sekar ya dok ya? Insya Allah dari tenaganya tadi Dokter Meta udah bilang profesional semua ya, dan sudah berkompeten tentunya. Nah, lanjut lagi, pertanyaan di Instagram dari @widianingrum. Dok, kalau inseminasi buatan, persentase keberhasilannya berapa persen? Kita dari sisi laki-laki harus menjawab nih dok. Kalau sebenarnya untuk persentase keberhasilan IUI itu, kita sebutin IUI itu biasanya 7-10% sih dok. Jadi tergantung dari spermanya pria dan tergantung dari kriterianya dari si wanita. Yang penting si wanita tidak ada sumbatan, tubanya kondisinya baik, dan memenuhi kriteria sperma yang baik juga. Tapi untuk persentase keberhasilannya 7-10%. Dan selanjutnya adalah doa Bapak Ibu. Iya. Itu yang paling penting. Selanjutnya kehendak yang kuasa ya dok ya, karena kita sudah ikhtiar. Nah dok, saya juga sedikit mau tanya. Tadi kan dokter menyebutkan bahwa salah satu cara yang paling baik untuk menilai seseorang pria itu subur atau tidaknya dengan analisa sperma. Iya. Mungkin di sini juga teman-teman pengen tahu dok, gimana sih dok analisa sperma itu dilakukan prosedurnya? Jadi apakah bisa di mana aja? Bisa dilakukan di laboratorium atau di klinik infertilitas. Baik gitu, dok. Ya. Itu sebaiknya kalau untuk prosedur analisa cairan sperma, kita ambil cairannya itu pagi, siang, sore? Sebenarnya tidak ada ketentuannya sih untuk pagi, siang, malam sama aja sih. Baik dok. Nah selanjutnya, setelah diperiksa nih dok, apa sih dok kalau secara awam teman-teman boleh sedikit tahu? Ada yang bilang, oh sperma jalannya cepat. Ada yang bilang spermanya si X jalannya lambat. Apa sih dok yang bisa dinilai dok dari pemeriksaan itu dok? Jadi pemeriksaan sperma itu bukan dikeluarkannya sampel langsung kita periksa, itu enggak. Jadi anggapannya itu adalah bongkahan es yang di dalamnya ada es cendol gitu. Jadi banyak para ayah menanyakan bahwa ini kenapa sih cairan saya kok encer? Kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu sih dok. Sebenarnya bukan encer, tapi kita lihat dari pemeriksaan likuifaksinya, yaitu namanya enceran si seminalnya itu. Jadi biar bisa kita periksa untuk spermanya. Jadi kita lihat pertama adalah untuk jumlahnya, yang kedua adalah untuk gerakannya, yang ketiga adalah kita lihat adalah bentuknya seperti itu. Jumlah, bentuk dan gerakannya. Dan masih ada yang lain, tapi itu kan dilihat dari kondisi pasien tertentu juga, kondisi dari sperma sendiri. Dok. Ya. Kalau dari jumlah, idealnya dok, saya beberapa kali mendapati ya orang itu periksa sendirilah dok ya. Oh. Jumlah berapa yang dibilang baik dok? 15 juta. Jadi 15 juta sperma itu adalah siap membuahi ya dok ya. Kalau dari gerakan yang baik dok? Jadi kalau gerakan kita ada 3 gerakan, jadi ada yang progresif, ada yang non progresif dan immotile. Jadi yang progresif itu gerakannya cepat, kalau yang yang non progresif itu gerakannya lebih ke lambat seperti itu. Kalau immotile adalah diam. Tapi apakah immotile cuma diam terus dia mati? Enggak, belum tentu juga. Ya, baik dok. Yang tadi immotile bisa diakali dok di klinik Sekar? Biasanya kita lakukan pemeriksaan lagi sih dok.
Ada lanjutannya ya dok? Ada lanjutannya, biasa bisa kok untuk bayi tabung juga seperti itu bisa. Oh baik dok. Terakhir bentuk tadi ya dok? Iya. Bentuk apa yang baik dok? Bentuknya lebih apa ya? Lebih kalau orang awam mesti tahunya Kecebong. lebih kayak kecebong lah gitu. Bentuknya juga dinilai dari 3 tadi ya? Iya. Dari bentuk, jumlah, sama dari gerakannya dok. Yang paling sering menyebabkan gangguan kesuburan yang mana dok? Kalau dari rata orang ya yang ada di lapangan lah di klinik Sekar dok. Tetap ketiganya mempunyai peran yang penting. Tetap. Dari 3 itu semuanya ada yang masing-masing dengan kelainannya ya dok? Iya. Baik dok. Tadi dokter sedikit menyebutkan bahwa ada bayi tabung, ada inseminasi. Apakah prosesnya kalau dari sisi pria dok? Itu sama dok? Kalau dari sisi pria sama, tapi tergantung dari berbagai kasus. Jadi kalau inseminasi sudah jelas ada kriteria-kriterianya, minimal adalah konsentrasinya 10 juta, dengan minimal motilitasnya adalah 40%, dengan minimal morfologinya adalah 45% seperti itu. Kalau bayi tabung dengan jumlah berapapun, dengan motilitasnya mungkin lebih rendah atau morfologinya lebih rendah, masih bisa dilakukan seperti itu. Baik, berarti buat teman-teman di sana yang masih ngawang-ngawang program punya anak dan baru menikah di masa pandemi, itu jangan lupa Dokter Meta bisa menjawab segala pertanyaan dari pihak laki-laki ya dok, terutama ya dok ya. Karena klinik Sekar Muardi ini sekarang kita membuka pelayanan di Poli Eksekutif sore hari, itu mulai pukul 15.30. Silakan teman-teman bisa telepon ke 0271634634 kalau nggak salah, atau bisa lihat di media sosialnya RSUD Dr. Muardi. Bisa reservasi juga via aplikasi ya. Kita lanjut dok ke pertanyaan yang ada di Instagram dari @widianingrum5392. Dok, kalau kolesterol yang tinggi apakah bisa mengganggu produktivitas hormon testosteron? Bisa. Jadi memang kolesterol yang tinggi itu memang dia salah satunya bisa membuat hormon testosteron ya dok ya. Tapi ternyata dengan dia terlalu tinggi itu juga mengganggu hormon testosteron itu sendiri. Jadi biasanya mengakibatkan disfungsi ereksi seperti itu. Kolesterol tinggi identiknya sama gangguan ereksi. Karena selama ini image-nya di luar sana diabetes. Iya. Ya dok ya. Iya. Kemudian orang diabetes itu karena gulanya tinggi menjadi disfungsi ereksi. Ternyata dengan kolesterol tinggi pun juga bisa mengganggu ereksi juga. Apa saja dok yang bisa menyebabkan gangguan atau disfungsi ereksi ini selain kolesterol, DM yang teman-teman Muardi Wae mungkin yang nonton harus menghindari nih dok? Misalkan kalau yang paling ekstrim adalah trauma tulang belakang ya, pastinya itu sangat mengganggu sekali ya. Terus psikis itu yang paling sering banget kita temuin gitu. Jadi misalkan banyak sekali ketidakpuasan dari pasangan, misalkan adanya penolakan dari istri seperti itu. Jadi kadang-kadang suaminya merasa kok saya ditolak ya seperti itu, atau misalkan mohon maaf ini kita agak vulgar 17 plus. Ya 17 plus. Jadi merasa wah saya sudah klimaks kok istri saya belum klimaks sendiri. Itu kadang-kadang laki-laki itu ada perasaan lebih ke psikis. Jadi tidak saja masalah organiknya ya, jadi non organiknya itu ternyata banyak sekali kita temukan. Baik, itu tadi dari kalau disfungsi ereksi ya dok ya? Iya. Berarti kan itu kaitannya juga sama ejakulasi dini? Kalau ejakulasi dini sih beda ya. Beda. Ejakulasi dini beda ya dok ya? Tapi apakah disfungsi ereksi bisa jadi ejakulasi dini? Bisa. Dua itu saling berkaitan apa bisa salah satu aja dok? Bisa salah satu aja. Oh bisa dia ereksinya tidak ada masalah tapi malah ejakulasi dini? Bisa juga ejakulasi dini tapi dia nggak ereksi dok? Oh, nggak bisa. Kalau misalkan dia nggak bisa ereksi, jelas nggak bisa ejakulasi dong. Baik. Kita sapa lagi Sobat Muardi Wae yang ada di Facebook ya, @endahnya Yuda. Untuk biaya kisaran berapa ya dok kalau boleh tahu untuk inseminasi dari sisi laki-laki? Mungkin bisa ditanyakan langsung ke klinik Sekar. Baik, bisa informasinya ke klinik Sekar Muardi ya Bu Endah ya. Selanjutnya kita sapa lagi teman Muardi Wae yang ada di Instagram dari @wulankimiga. Dok, minta penjelasan dong tentang oligoastenospermia. Untuk oligo itu jadi
dia kekurangan jumlah dok artinya. Jadi tadi ya kita nyebut 3 ya, jumlah, bentuk, sama gerakan. Kalau oligo ini apa dok? Oligo itu adalah jumlahnya kurang dari 15 juta. Jadi ada yang namanya severe. Severe itu di bawah 5 juta. Untuk motilitas itu berarti kurang dari 40% untuk yang PR-nya aja. Kalau yang untuk morfologinya kurang dari 5%. Tapi ini saya lihat dari Pokja Persandi, jadi dari perkumpulan kami Dr. Persandi, memang ada penilaian tersendiri, tapi ada juga WHO 2010 juga sih dok. Berarti tadi kalau kita kita belah nih satu-satu oligo tadi jumlah. Iya. Terus asteno itu adalah gerakan. Gerakannya kurang atau apa? Gerakannya kurang. Kurang dari berapa dok biasanya tadi? 40% progresifnya. Kurang dari 40%. Iya. Oligo, astenospermi, zoospermia. Zoospermi itu apa dok? Itu cuma spermanya. Jadi spermanya adalah jumlah yang kurang dan gerakannya yang kurang. Secara jumlah dan secara pergerakannya kurang aktif ya dok ya? Kurang baik. Bisa diterapi dok? Bisa. Kita terapi biasanya. Terapi pertama pasti kan orang nanya masalah sudah jelas obat segala macam ya dok. Kalau dari gaya hidup dok, apa yang harus anggaplah oligos astenospermi ini harus merubah pola hidup tadi ya dok. Apa yang pertama harus dilakukan dok? Pertama adalah kita bikin pola hidup kita lebih sehat lagi, yaitu mengurangi kebiasaan buruk, misalkan tidur yang cukup, olahraga yang cukup, mengurangi memakai celana yang ketat. Bagi laki-laki hindari penggunaan celana yang ketat. Ya. Terus sama mengurangi berendam di air panas dalam waktu yang lama. Seperti itu juga pengaruh sekali. Sama sering memangku laptop, gadget dok. Itu pengaruh juga. Jadi ada penelitian di India dok, itu memang ada frekuensi tertentu pada laptop, HP dan beberapa, saya lupa waktu itu, sinyal, wifi dan lain-lainnya mempengaruhi untuk kualitas sperma. Nah dok, kalau itu tadi dari satu, tidur cukup, hindari gadget ya dok ya. Kalau misalnya terapi sendiri secara nyun sewu nih dok, psikis dok ya. Berarti kan secara suami istri masih bisa berhubungan nih ya. Ada nggak yang harus dipantau? Oh nggak boleh hubungan tiap hari. Kalau hubungan harus sekian hari sekali supaya mendapatkan kualitas sperma yang lebih baik. Karena ini kaitannya dengan kematangan sperma, jadi biasanya sih saya sarankan untuk 3 hari sekali untuk berhubungan. Jadi kadang-kadang ada yang dia merasa kalau saya setiap hari itu rasanya biar cepet-cepet punya anak seperti itu, tapi itu anggapannya salah. Berarti kalau setiap hari kita ngomongnya bukan tentang program ya dok? Iya. Tentang mungkin kesehatan psikisnya pasangan itu sendiri ya dok. Kalau dari hubungan suami istri setiap hari dibandingkan dengan hubungan suami istri dengan waktu yang berkala nih dok, apakah dua-duanya bisa tetap menghasilkan anak? Karena kan ada aku tiap hari kok, tapi jadi anak juga, tapi ada yang saya udah tiap hari, ya kan? Karena di masyarakat pasti, ayo istilahnya digas terus supaya jadi gitu kan? Iya bener banget. Jadi memang banyak anggapan masyarakat kalau tiap hari itu pokoknya ngegas terus, pokoknya bisa jadilah, sebenarnya nggak seperti itu juga sih. Baik, tadi dari pola dari tidur cukup, ternyata dari hubungan suami istri juga harus di saat kita ingin program harus ada jeda waktu ya dok? Iya, ada jeda waktu. Tadi aktivitas jangan dekat gadget. Nah, gimana dengan aktivitas yang sekarang mungkin lagi hits, sepedahan, olahraga? Olahraga ini kan sekarang mungkin sebelum pandemi terutama nge-gym, ya kan dok, yang lagi itu nge-gym, sepedahan, lari. Jadi memang dari rekomendasi, jadi ada beberapa dari ahli-ahli lah ini. Jadi memang untuk sepedaan itu paling ideal adalah dalam 1 minggu tuh 6 jam. 1 minggu adalah 6 jam. 6 jam. Jadi dalam 1 hari pun misalkan untuk nge-gym pun kita adalah maksimal tuh 30 menit. Saya pernah membaca 30 menit karena kaitannya adalah dengan oksidasi stres di tubuh kita. Kalau misalnya anggaplah olahraga itu bikin saya seneng dok. Ya makanya kan tiap orang kan masing-masing berbeda ya. Tapi kalau misalkan dia untuk program kehamilan ya saya sarankan lebih idealnya seperti itu sih. Karena kan itu juga pengaruh juga, misalkan kayak varikokel itu kan juga pengaruhnya karena sepedaan, ngangkat berat, sepedaan juga itu kan juga.
Berarti sepeda buat teman-teman yang senang bersepeda, Sobat Muardi Wae, menurut rekomendasi untuk mengatasi gangguan kesuburan hanya boleh 6 jam dalam 1 minggu ya, Iya. Dok ya? Baik, karena itu kaitannya juga posisi mengayuh. Ya mengayu sama posisi testisnya, skrotumnya kan ada Iya, di bawah. Dan itu apa namanya, menekan joknya ya, Dok? Iya, Atas benar ada. banget. Oh, kalau lari, Dok? Lari, Itu kan nanti teman-teman bilang, Iya. oh lari kan nggak terkena tekanan. Paling kalau analisa saya dari lari kan dia pakai short ya, pakai Iya, celana short, yang iya. supaya tidak, orang bilang turun berat atau varikokal tadi ya, Dok ya? Iya. Itu gimana, Dok? nggak apa-apa sih lari sih sebenarnya selama itu tidak melebihi kapasitas. Jadi intinya kita kan tahu kemampuan diri kita sendiri ya, Dok ya. Jadi memang kita nggak bisa memaksakan bahwa diri kita bisa setengah jam, tapi yang orang A-nya bisa 1 jam itu memang Iya. masing-masing Baik, sih. Dok. Kalau terkait dengan profesi, adakah profesi tertentu yang mempunyai resiko infertil, terutama dari laki-laki ya, Dok? Ada sih. Apa, Dok? Koki masak. Juru masak, chef? Iya. Kenapa, Dok? Kan enak loh, makan terus. Katanya sama api. Jadi Panas? api panas. Ya, jadi karena panasnya itu yang bikin pengaruh dengan sperma juga. Berarti buat Sobat Muardi Wae yang mungkin punya pekerjaan ada kaitannya dengan satu, punya usaha masak sendiri. Iya. Terus misalkan kedua di tambang atau di perkapalan itu juga ngaruh. Tambang atau kapal? Kenapa tambang sama kapal, Dok? Tambang kan kita nggak mungkin nih sampai deket tambangnya. Kalau di tambang biasanya ada yang dia kerja di alat-alat berat, Dok. Jadi dia biasanya memakai celana yang ketat, terus iya, di iya, suatu iya, mesin iya, berat yang panas itu juga pengaruh sama. Kalau di kapal kenapa, Dok? Kalau di kapal itu biasanya ada beberapa yang dia menggunakan, saya kurang tahu, bahan kimia, misalnya mengangkut bahan kimia, atau misalkan dia punya sesuatu yang harus berproses bahan kimia kan juga pengaruh juga. Capek itu juga sangat pengaruh banget. Baik, Dok. Kita lanjut nih pertanyaan di Instagram. Oh, tadinya di Facebook ada tapi komentarnya disembunyikan. Mungkin karena materi 17 plus ya. Ada pertanyaan di Instagram dari @wina asri. Pagi, Dok, maaf agak melenceng. Dok, kalau saya punya endometriosis dan seorang penyintas autoimun, apakah juga berpengaruh dengan kesuburan pria, Dok? Dan gimana solusinya? Oh, berarti dari pihak ibunya, Iya. dia punya endometriosis dan penyintas autoimun. Apakah di saat membuahi ada sperma tadi misalnya baik-baik saja menjadi berubah karena keadaan istrinya gitu, Dok? Memang kan kalau idealnya untuk program kehamilan, misalkan untuk inseminasi atau bayi tabung, kan kita harus mengkonsultasikan keduanya, Dok. Jadi kita harus lihat bagaimana kondisi kesehatan keduanya, kesehatan reproduksinya lah istilahnya. Nah, di sini memang untuk kasus seperti ini biasanya sangat mempengaruhi. Jadi biasanya kita konsulkan ke obgyn dulu, ke sejawat obgyn yang bagian infertilitas. Seperti itu. Baik, melanjutkan lagi slide nih. Di dalam slide Oke. nih, kalau teman-teman bisa lihat, pria cenderung malu melakukan analisa sperma. Iya. Gimana, Dok? Jadi banyak, jadi memang ini banyak kasus sih, Dok. Untuk para bapak sih. Jadi memang saya sering banget menemukan pria-pria yang mempunyai abnormalitas pada analisa spermanya, sudah saya terapi, tapi banyak yang nggak balik lagi. Jadi cuma datang sekali ya? Datang sekali seperti itu, atau memang dia nggak berkenan untuk Lebih dalam? iya, kita lebih tahu. dalam nggak mau sama sekali. Oh. Seperti kata dokter tadi bilang, saya merasa sehat, saya merasa kuat, saya nggak apa-apa waktu hubungan, kenapa saya harus periksa? Sering banget kayak gitu. Ya. Ternyata setelah diperiksa dia mendapati bahwa kesuburannya terganggu, itu juga mungkin salah satu yang bikin ganggu mental kali ya, Dok? Iya, Ya? ganggu mental Ternyata banget. saya selama ini perkasa, Iya. maksudnya perkasa secara hubungan suami istri, tapi ternyata kurang subur. Iya, benar. Oh, baik, Dok. Nah, selanjutnya, kalau tips dari Dokter Meta untuk membangun kepercayaan diri, satu ya, kepercayaan diri untuk datang konsultasi secara berkala, dan dua, langkah apa yang harus dilakukan kalau, waduh, ternyata tadi saya oligoastenospermii. Lagi-lagi kan harus apa ya, Dok? Harus ada improve lah. Ya. Iya. Jadi memang apa ya, Dok, yang
mungkin yang bikin tidak kembali lagi ke kita itu mungkin capek sih, faktornya capek, karena kan memang program hamil ini pada kasus tertentu memang butuh waktu yang sangat panjang. Jadi ini memang diperlukan semangat dan motivasi antar pasangan, itu penting sekali, bukan saling menyalahkan. Atau misalkan dari pasangan A yang mempunyai faktor penyebabnya, kamu kan yang salah, aku kan nggak salah, itu seperti itu. Saya sarankan jangan. Jadi kita saling menyemangati lah, saling istilahnya mendukung sama pasangan. Itu yang nanti yang membuat para ayah atau para pria, para calon bapak semuanya semangat untuk periksa lagi ya. Baik. Nah, selanjutnya Dok, kita sapa lagi teman di Facebook. Mbak, ini coba di scroll ke atas sedikit, kayak pertanyaannya panjang. Oke, dari Wiwik Ariyanti. Dok, saya pernah hamil anak ke-1 Down syndrome dan sakit leukemia. Sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Anak kedua, 3, 4 keguguran terus dan ini pengen hamil lagi. Suami kerja di SPBU. Apa itu pengaruh, Dok? Terus gimana untuk promil selanjutnya? Oke. Jadi kalau yang untuk masalah Down syndrome ya, Dok ya. Jadi di kami juga ada pembahasan tentang tumbuh kembang juga pada sperma juga. Jadi memang ada kelainan genetik tertentu pada sperma, itu biasanya diturunkan pada laki-laki. Jadi misalkan ada kakek atau buyutnya yang lihat laki-laki, itu biasanya ada kelainan genetik yang memang bisa mengakibatkan adanya kelainan lah, ada kelainan untuk seperti contohnya Down syndrome dan leukemia ya. Seperti itu. Itu bisa di screening dulu, Dok? Di screening ada sih, tapi itu kalau tidak salah adanya di Jakarta, Surabaya. Oke. Berarti kalau pengen hamil lagi, satu tadi ya, untuk menilai kesuburan alangkah lebih baiknya suami analisa sperma. Tentu yang pertama ya, Dok ya. Iya, analisa sperma. Sebelum melakukan analisa sperma atau misalnya malu, habis itu tolong dibawa hasilnya ketemu dokter metal di klinik Sekar Muardi. Karena terkait ya, Dok, anak pertama meninggal karena Down syndrome, kedua, ketiga, keempat, dan tentunya pasti ibunya pengen dan bapaknya pengen usaha yang lebih ya, Dok ya. Kalau untuk kerja di SPBU, ada resiko nggak, Dok? Seorang laki-laki? Kalau untuk mempengaruhi ke spermanya iya, tapi kalau sampai yang untuk sana kayaknya enggak ya, saya belum pernah lihat ini ya, belum pernah baca untuk itunya. Ya, lanjut ke Instagram dari @fairulnur. Dok, apakah seorang laki-laki yang lupus masih bisa berhubungan seks dan juga masih bisa punya anak? Jawabannya masih. Jadi mungkin seseorang laki-laki yang penyintas autoimun ya, Dok ya? Masih sih, lupus masih. Gitu kan? Apakah bisa, Dok? Masih tetap bisa. Kalau seseorang pria, Nyon sewu, kalau yang dengan keganasan, apakah masih bisa selama keganasannya tidak di daerah testis misalnya, Dok? Sebenarnya pada intinya kami di bidang andrologi adalah menyelamatkan adanya sperma yang ada di si ayah atau bapak ya. Jadi kita selamatkan dengan cara kita freezing, kita simpan beku. Untuk kasus ini memang tidak bisa seperti kasus-kasus yang lain, misalkan senggama terencana atau inseminasi. Jadi untuk kasus ini biasanya kita sarankan untuk bayi tabung gitu, Dok. Baik, dan bayi tabung tentunya bisa di kita ya, Dok? Iya, bisa. Sudah bisa dilakukan. Oke, berarti buat @fairulnur, seorang laki-laki yang sebagai penyintas autoimun juga masih tetap berhubungan seks juga bisa. Dan tentunya kadang-kadang kalau seperti ini butuh dukungan dari istri ya, Dok? Iya, betul banget. Untuk satu, kerjasama meningkatkan percaya diri mungkin ya, Dok ya. Benar. Kedua ya saling mendukung gitu ya. Nah, Dok, ada lagi pertanyaan dari @wahyu_utamaningsih di Facebook. Dok, saya pernah mengalami hamil di luar kandungan. Gimana program hamilnya? Kalau dari sisi laki-laki, apakah sperma juga berpengaruh? Pengaruh. Terhadap KET, Dok? Ini kalau pengaruh KET enggak, jadi pengaruhnya ke ini abortus. Abortus yang berulang pada ibu itu pengaruh juga pada sperma. Kenapa, Dok? Kok abortus dipengaruhi? Padahal kan logikanya dia sudah dibuahi nih. Iya. Jadi memang di kepala sperma itu kan ada DNA-nya, Dok. Jadi memang ada materi DNA di sperma yang pada waktu dia memfertilisasi ke telur, karena dia ada misalkan ibaratnya virus kalau dirangsang itu kan dia malah ini ya, Dok ya, malah ada gitu ya. Jadi ada suatu materi genetik yang istilahnya abnormal yang masuk, nanti tidak bisa membuahi secara normal seperti itu. Jadi abortus. Baik. Selanjutnya, Dok, kalau misalnya abortus berulang, itu berarti juga
ya harus sama-sama berpikir bahwa oke, tetap screening jalan dua-dua ya. Screening jalan dua-duanya. Baik dok. Sekarang ada pertanyaan lagi di Instagram dari @susmiati. Mohon izin dok, apakah konsumsi obat asma yang menahun dapat mempengaruhi kesuburan pria? Oke, Asma berarti dok, obat-obatan tertentu atau mungkin ya dok ya, yang bisa menginduksi sehingga terjadi gangguan kesuburan. Untuk kortikosteroidnya sih dok, ngaruh sekali. Oh, kortikosteroid? Iya, itu dalam jangka waktu yang lama itu biasanya mempengaruhi untuk sperma. Berarti kortikosteroid, contohnya mungkin buat sobat Muardiwa yang bingung, kortikosteroid itu apa? Mungkin sering kayak diberi dexamethasone, metilprednisolon, metil ya. Iya. Mungkin untuk pengobatan kalau jangka waktu lama perlu dicek juga perlu dicek ya dok? ulang juga ya. Kalau obat-obatan lain dok, nah apakah ada yang secara langsung, wah ini menyebabkan seseorang pria menyebabkan gangguan kesuburan? Simetidin untuk yang apa? Lambung? Lambung. Oh, Itu juga ngaruh banget. mempengaruhi ya dok? Iya, mempengaruhi. Gimana dengan obat kesuburan pria yang banyak dijual di pinggir jalan? Nah, itu juga jadi pertanyaan kita sih dok. Jadi memang banyak keluhan dan banyak apa namanya orang-orang yang datang ke kita memang sebelumnya dia sudah minum obat kesuburan di luar, tapi belum ada keberhasilan seperti itu. Biasanya memang ada obat-obat yang palsu atau memang itu obat-obat yang istilahnya hanya sugesti sih dok. Kayak jamu-jamu itu kan kebanyakan sugesti sih. Lebih arahnya seperti itu. Banyak pertanyaan ke kita kayak gitu. Ya, karena mungkin teman-teman di sini lebih private kalau konsultasinya ke gangguan kesuburan ya dok ya. Nah, satu tadi dokter bilang banyak itu orang-orang beli obat dikasih isinya mungkin jamu ya. Gitu. Tentunya jamu tersebut bukannya kita menyalahkan, tetapi belum teruji secara klinis ya dok. Kita nggak menyalahkan prosesnya, itu kan jamu gitu kan. Tetapi teman-teman juga harus memahami bahwa suatu terapi kita berikan setelah melalui uji klinis ya dok. Nah, selanjutnya dok, ada kalau di pinggir jalan itu dok ya, obat kuat lama, obat subur, obat ya apalah itu dok. Itu benar-benar obat, sedangkan dokter bilang tadi disfungsi ereksi itu kan disebabkan salah satunya oleh bisa psikis. Ya. Sedangkan kok ini tiba-tiba ada obat nih dok? Biasanya itu lebih sugesti sih dok. Memang banyak apa namanya para ayah juga para bapak itu memang para pria-pria itu sering banget ya obat-obat yang ada di pinggir-pinggir sih dok. Jadi mereka menganggapnya itu sugesti. Jadi kayak sugestikan minyak bulus dok. Oh iya, minyak bulus sempat ini ya? Iya, tapi minyak bulus itu secara apa namanya untuk medis belum ada penelitiannya sama sekali. Minyak bulus itu sebenarnya dari bebek gitu dok, bulus itu? Iya, bulusnya. Iya, saya pernah lihat itu di botol-botol gitu, warnanya kuning. Kita nggak tahu juga itu memang bulus beneran atau minyak goreng. Oh iya, karena mungkin mirip ya dok secara. Iya, mirip kayak minyak goreng. Berarti sih. dari buat teman-teman nih dok yang pernah mungkin anggaplah kita memberi obat kesuburan atau obat kuat lama ya tanpa sebelumnya mungkin berkonsultasi dok. Apakah memang benar-benar ada obat secara medis yang menimbulkan efek tersebut? Bisa. Jadi kalau misalkan kita tidak konsultasi lebih dahulu kepada ahlinya, biasanya banyak sekali kasus menggunakan obat kuat tanpa melihat aturannya, biasanya terjadi priapismus seperti itu. Priapismus itu apa dok? Jadi ereksinya nggak bisa nggak ereksi terus. Waduh, kenceng terus. Efek sampingnya malah nggak enak ya dok? Iya. Biasanya terus-terusan dok? Terus-terusan. Lebih dari 1 hari? Bisa, kita pernah itu kejadian. Berarti gangguan kesuburan ini buat teman-teman ya, bukan cuma nggak bisa naik, tapi nggak bisa turun. Iya, itu juga ada, iya. Ada dong. Walaupun, maaf nih 17+ ya, walaupun sudah ejakulasi. Iya, pernah. Atau bener-bener sudah ejakulasi tapi nggak bisa turun. Itu efek sampingnya, hati-hati loh. Jadi biasanya sih kita konsulkan ke sejawat urologi untuk tindakan berikutnya sih dok. Iya, menarik nih topiknya ya. Tapi bukan saya loh yang curhat. Nanti kayak jadi saya yang curhat ya. Oke. Tadi salah satu efek obat yang dikonsumsi tidak bijak itu tentunya adalah bikin efek samping. Iya, bikin efek samping. Jadi teman-teman harus bijak. Itulah kenapa kita dari tadi menyarankan bahwa ayo buat teman-teman bukan hanya dengan klien dok. Kalau mau konsultasi lebih lanjut bisa datang ke Polisekar RSUD Dr. Muardi ya. Ada pertanyaan dari @endahnya Yuda di Facebook.
Dok, apakah posisi hubungan itu pengaruh untuk kehamilan? Nah nih, cakep nih, posisi dok. Posisi sebenarnya nggak pengaruh sih dok. Sebenarnya mau nungging mau kayak dogi sebenarnya nggak ngaruh sih sebenarnya dok. Asalkan ya, intinya kan gravitasi ya dok masuk ke vagina dan intinya sperma itu sudah berenang ke telur seperti itu. Memang ada ini ya, ada salah kaprah di masyarakat itu kalau misalkan nanti posisinya bukan yang misionaris, nanti kalau spermanya tumpah nanti nggak bisa hamil dok. Sebenarnya juga nggak seperti itu sih. Berarti karena semua itu ya prinsipnya cairan dok, ya, akan bergerak ke arah yang lebih rendah. Iya, benar. Berarti posisi hubungan ini sebenarnya mitos dok, mitos apa fakta dok? Mitos. Mitos. Oke, berarti posisi berhubungan itu ternyata tidak berpengaruh terhadap kesuburan atau terhadap hasil akhirnya. Iya. Baik dok. Selanjutnya ada pertanyaan di Instagram dari @lintang. Dok, mitos atau fakta makan toge bikin subur? Nah, itu fakta. Fakta dok. Fakta. Oh, sebagus itu toge dok? Kenapa dok? Jadi kalau memang ada beberapa ini ya, saya lihat pernah saya baca memang untuk toge, sayuran toge itu memang bagus untuk meningkatkan kualitas sperma. Seperti misalkan buah-buahan juga bagus yang mengandung antioksidan yang tinggi, yang banyak mengandung air, misalkan kayak semangka, kayak jeruk, kayak buah naga itu bagus. Baik. Kamu antioksidan, ya. Dok ya. Pasti teman-teman juga ada yang, kalau pengalaman saya ke salah satu toko obat lah ya dok ya, toko obat misalnya di mal-mal itu kan pasti banyak promosi. Oh iya. Pak antioksidan gitu ya dok. Okay, banyak ya dok, banyak dokter Meta ya. Spesifik nggak sih dok antioksidan yang dokter sebut tadi bisa diperoleh dari makanan atau kita suplementasi ya dok ya? Iya, benar. Spesifik ada zat tertentu nggak dok untuk kesuburan? Contohnya dok? Paling itu ada kiten. Oh, kiten enzim ya dok? Kiten itu ya? Kiten, iya. Berarti buat teman-teman calon bapak, calon ayah yang mungkin, oh saya mau nikah nih bulan September ya, mau minum dulu suplemen. Saran dokter Meta tadi ya ada kandungan enzim atau mikronutriennya, jadi memang itu bagus sih. Salah satunya adalah kiten. Kiten itu tulisannya gimana? Q10. Oke, berarti buat teman-teman yang dipromosikan antioksidan yang bisa meningkatkan kesuburan, salah satunya adalah yang mengandung enzim kiten. Lanjut nih, dokter Meta, ada pertanyaan dari @wulan kimiga. Dok, penjelasan dong tentang oligoastenospermia. Mungkin lanjutan yang tadi dah, ini sama vitamin nih dok. Tadi sudah dijelasin sebenarnya sih oligoasteno itu jadi jumlah yang kurang pada jumlah sperma dan gerakannya. Kalau untuk vitamin atau suplemen antioksidannya sama tadi ya dok? Ya, ini antioksidan itu sebenarnya banyak sih dok. Jadi kebetulan memang kemarin saya pernah mengulas tentang vitamin C juga dan beberapa antioksidan yang lain. Jadi memang antioksidan itu sendiri pemakaiannya memang tergantung dari kondisi masing-masing orang. Tidak sama. Jadi misalkan pemberian suplemen atau antioksidan A gitu untuk si B itu belum tentu juga dia bisa meningkatkan sperma. Bisa jadi dia pakai mikronutrien C gitu, dia bisa pakai untuk orang B gitu. Berarti buat @wulan tadi satu, antioksidan itu bermacam-macam. Tentunya selain antioksidan ini beda ya sama vitamin dan ada juga mineral tentunya. Iya, ada mineral juga. Vitamin di sini ada vitamin A yang paling sering, ada vitamin D, ada vitamin C, vitamin E. Itu pasti kita pernah lihat bahwa mengandung antioksidan, isinya adalah vitamin dan mineral tentunya. Baik. Kalau dari gaya hidup sendiri sekarang kaitannya dengan makanan organik dok. Dokter kan tadi bilang buah itu bagus ya, tentunya sayur jelas ya. Jelas. Apakah organik atau tidak organik ini mempengaruhi dok? Kemarin saya pernah baca sih yang di bagian gizi ya, itu sih bagus sih dok. Organik bagus, ya dok? Iya, organik bagus sih dok. Baik, lanjut nih dok, ada pertanyaan dari @ardianbayua. Dok, olahraga apa yang disarankan untuk kesuburan pria dan olahraga apa yang bisa mengganggu atau mengurangi kesuburan pria? Sebenarnya udah disampaikan tadi. Jadi, tadi olahraga
sepeda ya contohnya. Sepeda dok, ya dok ya, sepeda. Yang penting jangan ngangkat-ngangkat berat aja Pak, seperti itu. Jadi misalkan bisa jalan santai nggak masalah sih sebenarnya. Jalan santai. Iya, sepeda tapi harus waktu yang maksimal cukup. 6 jam satu minggu. Minggu, iya. Terus dokter tadi bilang apa? Lari ya dok? Lari, Lari boleh. tapi jangan pakai celana yang ketat. Dan lari sesuai kekuatan. Sesuai kekuatan aja. Baik. Ya. Nah dok, saya tanya juga, dokter tadi selalu menyebutkan bahwa kesuburan itu tentunya satu faktor suami dan faktor istri. Iya. Di generasi Bu Tejo ya, itu kan komentar memegang peranan dokter bilang iya, tadi. Bener banget. Komentar satu keluarga, komentar yang kedua adalah saudara, komentar ketiga adalah teman dan lingkungan ya dokter. Iya, Wah si X belum punya anak, apalagi menghadapi lebaran itu kan banyak meme-meme yang di media sosial ditanya kapan punya anak. Ya, sebelumnya ditanya kapan punya istri. Nah, tentunya dengan gangguan kesuburan ini kan pertanyaan kapan punya anak, udah isi kapan atau punya belum? anak kedua aja banyak pertanyaan juga gitu. Itu dok? Iya. Gimana saya pengen dokter Meta juga memberikan tentunya masukan buat kaum Bu Tejo nih dok, yang komentarnya pedes-pedes banget. Sebenarnya kan ini memang apa ya, kayak oknum ya dok, salah satu oknumnya ya. Sebenarnya kalau misalkan kita nggak terlalu mengambil hati, sebenarnya it's okay sih. Sebenarnya kita ini aja buat senang aja. Saya masih bilang ke ayah sama bunda sih, sebenarnya memang pasti nggak enak di dalam hati kita, nggak enak diomongin, kok kamu belum punya anak sih, kok kamu belum sih, kapan sih, itu kan bikin sebel ya kadang-kadang. Udah kita bikin enjoy aja sih, gimana caranya itu kita bikin relax, seneng, bahagia, kita bikin bener ya dok, pokoknya iya betul dok, bahagia karena lah gitu. Tidak menampik yang bikin seseorang itu stres, terutama dalam promil atau program hamil atau program punya anak, ini adalah komentar kan dok. Ditanya mau kemana, mau ke Sekar gitu kan dok. Wah kenapa nggak punya anak, belum punya anak, itu kadang-kadang itu nyakitin banget. Iya dok, kita kan juga harus sama-sama menyemangati bahwa teman-teman di sana juga tolong jaga mulut ya, tolong kita sama-sama untuk mensukseskan suatu pasangan punya anak. Ternyata ya peran lingkungan tuh sebesar itu ternyata ya dok ya. Nah, ada pertanyaan lagi dari Endang tadi. Udah, Endang dari Endang. Nah tuh, dok mohon penjelasan tentang penyambungan saluran sperma dan operasi pengambilan sperma untuk IVF. Dulu normal, tapi sekarang kriptozoospermi. Setelah diterapi hasil masih sama. Iya dok, ini biasanya pada kasus-kasus kripto atau pada kasus azoo dok. Jadi biasanya pada kasus obstruksi, adanya sumbatan. Jadi biasanya ini yang mengerjakan adalah sejawat urologi. Kita yang mengerjakan untuk spermanya. Jadi memang dari jaringnya kerjasama ya, memang jaringannya diambil dari saluran spermanya itu, lalu diberikan ke kita untuk melihat apakah ada spermanya atau enggak. Biasanya itu diproses, disimpan beku sperma, baru dilakukan untuk IVF seperti itu. Kalau definisi tadi kan kita udah belajar sama-sama oligoastenospermia. Iya. Kalau kriptozoospermia, jadi ditemukan, jadi awalnya kita menemukan di PLP itu preparat basah itu kan azoo dok. Biasanya kita lakukan sentrifus, kita ambil peletnya, kita lihat di mikroskop, lalu didapatkan sperma, itu namanya kripto. Jadi awalnya nggak dapat, jadi dapat ada sperma, itu namanya kripto. Berarti jadi ada sperma ini ya? Iya. Baik, jadi memang azoo itu kita tidak bisa melakukan hanya 1 atau 2 kali. Apa namanya itu analisa sperma, biasanya kayak lakukan 3 kali. Dan kita lakukan juga sentrifus, kita lihat peletnya juga apakah ada spermanya atau enggak, seperti itu sudah untuk memastikan. Baik. Kalau dari pertanyaannya Endang ini menarik nih dok. Iya. Berarti tentang kesuburan tadi bukan hanya urusannya kaitannya sama sperma. Ternyata kita bisa bahas di sini juga tentang ada jalannya ya dok. Iya, ada jalannya. Ya kan, berarti selain sperma itu bisa lewat, tentunya jalannya juga harus baik. Iya, baik. Iya. Kapan bisa nggak sih dok keluhan di jalannya tadi itu kita rasakan? Biasanya jarang dirasakan. Kalau dirasakan pun biasanya pasien mengalami trauma gitu. Trauma terus dengan keluhan ejakulasi retrograd ejekulat, biasanya seperti itu sih. Nah,
Kalau buat teman-teman yang terutama laki-laki dok ya, Iya. apakah gangguan kesuburan itu juga bisa dinilai dari hubungan seks? Bisa juga. Misalnya, mungkin nggak sih laki-laki ngerasa sakit hubungan seks? Bisa. Apa aja dok? Biasanya nyeri sih pada skrotum sih dok, atau merasa tidak nyaman. Seperti itu. Jadi kadang-kadang memang, kadang-kadang gini, ini kan memang melibatkan dua pasangan ya Iya. dok ya. Jadi kadang-kadang pasangan, misalkan si perempuan merasa nyeri ya dok, awal-awal kan nyeri Sering banget. kan, maksudnya seringnya Iya, ulang sering lagi dok. lah. Highlight tuh kadang-kadang perempuan, Iya. karena perempuan sakit. Iya. Ya, nah, kalau laki-laki dok gitu. Seringnya kan nyeri itu kadang-kadang memang, kadang-kadang si laki-laki juga kadang-kadang ngerasa seperti itu juga dok. Ada seperti itu, kadang-kadang ada seperti itu juga. Jadi kayak terbawa juga, wah aku kok gini ya, gitu. Ada psikis yang sebenarnya memang dia nggak ngerasa seperti itu, tapi merasanya seperti itu. Berarti nyeri ini nggak cuma bisa dirasakan oleh perempuan, tapi ternyata Laki-laki laki-laki. juga Nah, bisa. dokter tadi bilang nyeri terutama dirasakan di buah zakar dok. Iya, Berarti bukan di penisnya gitu dok? bukan. Oh. Justru sensasinya di situ dok. Jadi kita temukan, maaf ini 17 ya. Jadi 17 plus materinya. Jadi memang banyak yang, mohon maaf yang untuk mohon maaf yang untuk pekerjaan yang di sopir-sopir truk ya dok ya. Oh, iya. Itu biasanya disuntik pakai minyak goreng dok, kadang-kadang di gland penisnya. Oh. Untuk, katanya sih untuk agar si pasangan itu seneng, happy gitu katanya dok. Oke, berarti ternyata juga ada di luar sana yang beredar terapi-terapi nih, Iya. terutama mengenai kesuburan dan seksualitas pria, Iya. dok. Kalau dokter bisa memberi masukan juga nih, dok, apa yang harus dihindarin dari yang di luar sana? Ternyata kan kayak gunung es ya, dok ya. Iya. Terutama terapi kesuburan, karena efeknya nggak cuma buat laki-laki, Iya. tapi buat perempuan. Iya. Apa dok? Apa aja nih dok yang harus dihindari? Yang harus dihindari itu biasanya jangan sampai dipijat di area skrotum testisnya, tuh jangan sampai dipijat. Karena itu pengaruh banget, karena saya punya pengalaman ada satu orang yang sering dipijat itunya dok, katanya spermanya membaik, tapi ternyata malah jadinya Buah testisnya zakarnya ya, dok ya. tambah nggak karu-karuan Oke. seperti itu. Selanjutnya apa lagi dok? Suka ada tanam, saya dulu pernah tinggal di kerja di Papua dok. Orang Iya. sana bilang tanam biji. Oh iya, tanam biji. Apa lagi tuh dok? Kalau tanam Apa ada tuh dok? kalau tanaman Tanam, bukan ditanam di implan batu, Oh, biji, gitu loh dok. tapi itu cuma sugesti dok, atau enggak budaya-budaya tertentu yang menganggap bahwa itu bisa membuat dirinya lebih seperti Perkasa. jalan perkasa gitu. Oh, tapi ya tentu prosesnya tidak steril Oh ya. ya, nggak steril makanya itu. Jadi Berarti buat teman-teman, sobat Muardiwaya yang laki-laki yang mungkin sedang kepoin acara kita gitu ya, hindari prosedur yang tentunya mengintervensi Iya. atau tindakan yang kita tidak bisa menjamin kebersihannya, Mm-mm. steril atau tidak, Iya, ya dok, karena betul. kaitannya juga dengan infeksi ya dok ya. Iya. Ada pertanyaan di Instagram @devita. Dok, kalau oligoteraspermia, Terato. ada lagi nih dok, oligoteraspermia, Terato, teratospermia dok. harusnya Iya, ya. iya. Biasa terapinya apa ya dok? Apakah bisa membuahi? Ini kalau oligo kan kita sudah tahu ya, kalau misalkan oligo jumlahnya kurang. Kalau untuk terato itu adalah jika bentuknya kurang dari harga normal gitu. Kalau untuk apakah bisa membuahi, pasti bisa. Jadi gini Bapak Ibu, jadi memang banyak jadi pertanyaan ke saya terutama, apakah dengan konsentrasi saya segini dok, apakah gerakan saya segini dengan bentuk segini saya masih bisa membuahi, insya Allah, karena memang angka itu memang yang ada itu adalah persentase dari kumpulan data yang sudah dikumpulkan yang bisa membuat secara normal atau misalkan pada program-program tertentu. Tapi apakah yang jumlahnya sedikit juga bisa membuat? Bisa. Banyak sekali sih dok kasus-kasus di bawah 10 juta, 5 juta itu bisa membuahi. Jadi ini memang kalau kita secara medis, secara ilmu memang ini nggak akan mungkin ya dok ya. Tapi kuasa Allah itu ternyata jauh lebih ini ya, di luar biasa menurut saya. Usaha dan doa. Doa, iya benar bang. Baik. Sama doa orang tua itu pasti. Baik. Ya dok ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Karena waktunya udah tinggal kurang dari 10 menit nih ya. Oh. Terima kasih buat teman-teman. Oh iya nih, dari @wulan kimiga lagi, dok, jinten hitam sama kunyit
Empon-empon berarti pakainya jintan hitam sama kunyit, apakah bisa berpengaruh ke sperma, Dok? Maksudnya menambah sperma. Kalau untuk penelitian medisnya belum ada sih, Dok. Belum ada. Tapi kalau memang untuk sehari-hari kan memang ada beberapa orang yang mengkonsumsi ini sih, Dok. Tapi nggak ada pengaruhnya sih, Dok, ke sperma. Alhamdulillah. Baik, tapi tergantung dari kasusnya. Kalau misalkan azoa diminum ini juga kita belum ada, tahu hasilnya, uji klinisnya ya, juga, Bu Wulan ya. Mungkin kalau bagiannya dari usaha, monggo. Ya, tetapi kita belum bisa ngomong apakah sukses atau tidak ya. Iya, benar banget. Nah, ini lanjut, Dok. Ada pertanyaan dari @widianingrum. Dok, adanya leukosit pada anas, leukosit pada anas itu bisa pertanda infeksi atau genetis ya? Tunggu. Leukosit pada anas. Mbak Widya coba ketik lagi, anas itu apa? Anas, Ya, anos. Anos apa? Ya, coba. Ini pertanyaannya kita belum bisa jawab ya, Dok ya. Oke, lanjut lagi @Wulan Kimiga. Kakak ipar saya 8 tahun belum dikaruniai anak, Dok. Pas tes hasilnya teratozoospermia. Dan suami saya tes hasilnya oligospermia. Apakah ada hasil sperma itu turunan, Dok? Berarti kakak beradik. Yang satu teratozoo, yang satu oligoasteno. Apakah itu turunan? Tadi kalau dokter menyebutkan ini ada pengaruh genetik, Dok. Ada beberapa yang kakak beradik, ada yang memang kekurangan untuk jumlah dan gerakan dan bentuknya, tapi ada juga yang saya temukan misalkan kakaknya itu seperti itu, ada dengan kejadian seperti itu, tapi adiknya juga baik-baik saja, normal. Jadi kita belum bisa mengatakan bahwa itu memang keturunan sebenarnya. Coba dianalisa dari pertama gaya hidup. Iya, benar banget. Gaya hidup penting banget. Hidup. Selanjutnya, apakah ada lanjutan pertanyaan lagi dari @widianingrum? Nah, nih, @Francisca. Dok, bagaimana cara antisipasi supaya tidak ada gangguan kesuburan untuk persiapan pria sebelum menikah? Oke, silakan periksakan ke dokter andrologi. Oke, berarti kalau mau secara klinis ya kita datang periksa ke dokter andrologi. Boleh tuh, Dok, periksa sperma sebelum nikah? Kalau memang secara agama kita dan norma kan sebenarnya tidak boleh ya, Dok ya. Iya. Tapi kan itu kita berikan ke masing-masing orang sih, Dok, kayak gitu. Kalau tujuannya memang untuk medis ada background khusus ya, boleh. Bisa. Ya. Dok, bagaimana menjaga kesuburan sperma dan makanan apa untuk bisa menghasilkan sperma yang subur? Oke. Ikan, Dok. Ikan, kerang itu juga ternyata antioksidannya juga tinggi. Baik, Dok. Hindari kedelai. Kedelai itu estrogennya tinggi. Hindari kedelai. Nah, kalau toge kan kedelai, Dok? Bukan. Enggak? Bukan. Baik. Nah, kalau ngomong makanan nih, Dok ya, ini banyak nih mitos. Apalagi di Solo, abis makan sate kambing, abis itu malam Jumatan. Langsung ya, Dok? Ya, itu mitos atau fakta? Makan kambing muda. Sebenarnya nggak sih, Dok, mitos itu, Dok. Itu mitos ya? Iya, mitos. Jadi daging kambing sendiri secara medis sebenarnya saya pernah membaca sih beberapa referensi, memang itu seperti kayak ini ya, Dok, kayak menghangatkan sih ya, Dok, ya, menghangatkan tubuh. Jadi ada beberapa kayak saya bilang lagi, ini sebenarnya banyak hal-hal lebih ke arah sugesti, ya, non medis. Ya, bikin kepercayaan diri ya, Dok ya. Banget. Jadi non medisnya malah lebih membuat percaya diri daripada medisnya, Dok. Di saat ketemu medis langsung ini ya, Dok, iya, Dok, mentalnya turun. Baik. Itu Mbak, ada yang komentar pertanyaan kelewat, padahal saya udah di 5 menit lagi. Coba dari Via Vindi Jesslyn. Cari, ayo saya bayar utang nih. Via Vindi Jesslyn. Ada Via Vindi Jesslyn. Gak ada ya? Gak ada itu. Gak ada. Mbak Via, kayaknya nggak ada nih pertanyaannya Mbak Via. Sampai udah protes, maafkan saya kalau kelewat. Ini sambil kita scroll bareng-bareng. Dari Lamongan, selamat datang. Nggak ada ya? Mbak Via terlewat katanya.
Mbak, kita lihat bareng-bareng nih, belum ketemu nih pertanyaannya Mbak Via ya? Nggak ada? Oke, pertanyaan terakhir, maaf ya Mbak Via, ini kita scroll bareng-bareng. Pertanyaan saya kelewat, tapi nggak ada. Ini tadi Anas tuh analisa sperma. Oh, kalau di analisa sperma ketemu leukosit. Oke, nih. Gimana dok? Bisa ya ketemu leukosit dok? Bisa. Oh, jadi bukan hanya bentuk, jumlah dan bentuk, Jumlah gerakan. dan gerakan. Ternyata Ada leukosit, ada eritrosit, ada aglutinasi juga banyak. Itu juga pengaruh sekali ke fertilisasi juga. Tapi untuk hal-hal seperti itu tidak bisa kita konsultasikan secara hanya online, daring aja ya dok ya. Jadi memang perlu kita harus datang ke dokternya langsung. Terakhir, saya udah diingetin closing terus nih ya, karena ternyata bahas kesuburan ini panjang pertanyaannya dari tadi nggak habis-habis. Terakhir dok, tips meningkatkan kesuburan pria. Yang pertama adalah rasa senang dulu. Jadi memang rasa senang itu bikin gaya hidup kita lebih nyaman, enak, mau ngelakuin apa aja seneng banget lah. Pokoknya mau olahraga, pokoknya kalau hidup dibuat enak itu apa-apa enak. Terus jangan lupa selalu dukung pasangan Anda, jangan hanya menyalahkan salah satu saja. Jadi memang peran Anda itu sangat penting. Peran suami penting dan peran istri juga penting, karena sperma yang sehat dapat membuahi telur dan juga bisa menjadi anak yang lebih baik seperti itu. Buat komentator nih, penting nih komentator saya ini penting banget. Gimana Dokter Meta? Buat komentator. Iya kan? Penjatuh semangat salah satunya komentator. Iya, semangat lah. Ya, jadi buat teman-teman komentator tolong cangkemnya dijaga terutama ya, karena kita juga harus mendukung saudara, teman, kerabat, bahkan mungkin anggota keluarga sendiri yang memang sedang program punya anak, dan itu merupakan bagian sesuatu yang sensitif. Ya, sesuatu yang bersifat cukup pribadi ya. Buat teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak, karena tadi dari Brunei, sampai dari Lamongan, sampai dari Hong Kong sudah berpartisipasi di acara Muardi Wae dengan judul Atasi Gangguan Kesuburan pada Pria. Mungkin harus ada next sessionnya, karena ini panas nih. Panas banget. Hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook, di YouTube RSUD Dr. Muardi. Dan juga bisa dilihat di Instagram live-nya dari @RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa like, follow, subscribe akun media sosial @RSUD Dr. Muardi. Ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Semoga materi kali ini bisa memberikan sedikit pencerahan buat teman-teman atau sobat Muardi Wae. Terima kasih Dokter Meta. Terima kasih juga kepada mbak-mbak dan mas-mas admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.